Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Mafik di materi ke-6 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, ya, hari Selasa 8 September 2020, bab kedua bagian B tentang gaya dan hukum Newton. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama adalah tentang gaya pada benda. Oke. Manusia dan hewan dapat bergerak dan menggunakan gaya otot yang ada pada dirinya. Ya. Jadi ada gaya otot yang ada pada manusia dan hewan itu yang mampu menggerakkan kita manusia ini dan hewan, yaitu ada gaya otot. Oke. Benda-benda juga dapat bergerak jika dikenai gaya. Ya. Jadi benda-benda yang lain dapat bergerak jika dikenai gaya. Ya. Gaya itu sendiri apa sih? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dikerjakan pada suatu benda sehingga benda diam dapat bergerak atau benda bergerak dapat diam. Contohnya seperti apa? Benda bergerak dapat diam. Ketika kamu, ya, anak-anak sedang bermain bola, untuk yang putra, bolanya ditendang oleh temannya. Bola itu kan menggelinding tuh, jalan. Nah, lalu kamu tahan dengan kaki, maka benda itu menjadi diam. Benda bergerak menjadi diam. Seperti itu ya. Atau bermain gangsing. Gangsing itu diputer, dia muter, kamu pegang. Yang tadi gangsing bergerak menjadi diam. Atau benda diam menjadi bergerak. Contohnya adalah bola. Bola itu diam, lalu kita tendang, maka bola itu akan bergerak. Seperti itu ya. Itu adalah contoh dari, ya, benda diam bisa bergerak atau benda bergerak bisa menjadi diam. Gaya juga dapat merubah bentuk benda dan mengubah arah gerak benda. Seperti apa sih contohnya? Gaya dapat merubah bentuk benda. Seperti ini, ya. Ada besi logam atau uang logam, kamu taruh di atas rel kereta api. Ya, tapi jangan dekat-dekat dengan kereta apinya, ketika kereta api melintas ya. Logam itu kamu taruh atas rel kereta api dan kamu menjauh. Ketika kereta api itu lewat, cek 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 cek. Nah, setelah itu kamu lihat deh, lempengan dari uang logam tersebut menjadi tipis, menjadi gepeng. Nah, itu akibat benda atau uang tersebut dikenai gaya sehingga bentuk benda tersebut berubah. Seperti itu ya. Atau yang kedua, merubah arah gerak benda. Kalau kita main bola kan oper-operan tuh, ketika bolanya dioper ke kita kan arahnya ke kita tuh bola, lalu kita tendang lagi ke arah teman kita. Nah, maka bola, benda atau bola yang bergerak itu berubah arah dari ke arah kita menuju ke arah teman kita. Nah, itu disebut dengan gaya dapat merubah bentuk benda dan mengubah arah gerak benda. Seperti itu ya. Satuan gaya dalam SI adalah Newton. Selain itu ada juga din dan kilogram gaya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah A. Resultan gaya. Gaya merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Beberapa gaya dapat dipadukan. Gaya itu memiliki nilai dan arah. Misalkan nilainya dari A ke B. Arahnya dari A ke B, nilainya 10. Ya. Arahnya adalah A dan B. Nah, itu memiliki nilai dan arah. Beberapa gaya dapat dipadukan. Perpaduan dua gaya atau lebih ya disebut dengan resultan gaya. Jadi kalau ada pertanyaan nih, apakah ini maksud dengan resultan gaya? Resultan gaya adalah perpaduan dua gaya atau lebih. Contoh seperti ini ya. Gaya pertama ya, dari titik A ke B 10. Ada lagi gaya kedua, dari titik B ke C, nilainya 10. Ada gaya ketiga dari titik A ke titik C misalkan, ya, panjangnya adalah 20. Maka dapat dipadukan tuh, dari A ke B plus B ke C plus A ke C tadi. Syaratnya apa? Syaratnya adalah arah gaya tersebut harus sama. Ya, maka dia bernilai positif. Apabila gayanya itu arahnya ada yang berbeda, maka arah yang sama dulu dijumlah, baru dikurang dengan arah yang berbeda. Jika, ya, arah gaya dari A ke B ke kanan 10 dan gaya kedua arahnya dari B
ke A10 dengan arah ke kiri, maka arah itu berlawanan, maka nilainya adalah 0. Seperti itu ya. Oke. Ya. Sekali lagi, resultan gaya adalah perpaduan dua gaya atau lebih ya, dengan memperhatikan arah gaya. Misalkan arahnya ada yang ke kanan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Berarti arah gaya yang ke kanan dan ke kanan dijumlah lalu dikurangi dengan arah yang ke kiri. Seperti itu maksud saya. Terus yang B adalah jenis-jenis gaya sentuh, yaitu gaya yang bekerja harus dengan adanya sentuhan atau kontak langsung antara benda yang dikenai gaya dan benda yang mengerjakan gaya. Gaya sentuh. Jadi kalau tidak disentuh maka benda itu tidak akan bergerak, tidak akan dikenai gaya. Harus dipegang dulu. Seperti apa? Gaya mesin. Kita mau nyalain mesin, ya. Ya, walaupun istilahnya pakai remote, tetap kita harus menyentuh remote dulu. Itu baru nyala mesinnya. Enggak kita taruh, kita liatin mesinnya nyala enggak. Itu bukan gaya sentuh. Gaya sentuh harus disentuh dulu. Kita mau nyalain mesin nih, kita pencet klik, nyala gitu kan. Kita mau nyalain TV, walaupun TV-nya di atas, tetap kita nyentuhnya menggunakan remote. Nah, itu gaya sentuh ya, seperti itu. Gaya tak sentuh adalah gaya yang kedua. Gaya tak sentuh adalah gaya yang dilakukan tanpa ada sentuhan atau kontak langsung antara benda yang dikenai gaya dan benda yang mengerjakan gaya. Tidak ada kontak langsung. Contoh dari gaya sentuh adalah, gaya tak sentuh adalah magnet. Kita dekatkan misalkan magnet A dan magnet B, kita tempel, ya. Artinya tidak perlu nempel pun, kalau memang dia magnet dia pasti tarik menarik. Seperti itu ya. Kita nggak sentuh, kita taruh di samping dekat, maka dia akan tarik menarik. Misalkan ini magnet, ini paku, kita dekatkan maka paku itu akan tertarik ke magnet. Nah, itu tanpa kita harus tempelkan paku ini ke magnet, dia akan tertarik sendiri. Nah, itu disebut dengan gaya tak sentuh. Sekali lagi, jenis-jenis gaya ada dua. Yang pertama gaya sentuh yang harus dilakukan dengan adanya sentuhan, dan yang kedua gaya tak sentuh yang dilakukan tanpa adanya sentuhan. Seperti itu ya. Yang A tadi resultan gaya, yang B jenis-jenis gaya, yang C adalah gaya gesek dan gaya berat. Gaya gesek dan gaya berat mempengaruhi gerak benda. Seperti apa? Kita lihat ya. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya gesekan antara dua benda atau lebih. Nah, di sini kan tadi dibilangin gaya gesek dan gaya berat mempengaruhi gerak benda. Nah, seperti ini contohnya. Ya, ketika kita jalan, ya, gaya gesek yang terjadi pada sendal kita itu mempengaruhi gerak benda. Artinya dengan adanya gaya gesek tersebut, kita jalan normal. Nah, seperti itu ya. Kalau tidak ada gaya gesek, artinya salah satu benda, misal alas dari benda yang kita gesek ini licin. Berarti kan tidak ada gesekan, licin ya. Maka kita akan terpleset. Nah, jadi gerak benda itu dipengaruhi oleh itu. Dengan adanya gaya gesek itu menjadi adanya sentuhan, mempengaruhi gerak benda. Gaya gesek ya. Gaya gesek ada dua, gaya gesek statis, benda diam atau hampir bergerak. Ya. Yang dilakukan dengan dorongan atau tarikan. Benda diam, kita dorong. Nah, itu namanya gaya statis. Ya, atau benda mau jatuh di tebing, dia kan hampir bergerak tuh. Kita tarik. Nah, itu disebut dengan gerak statis. Benda diam atau hampir bergerak. Nah, ada yang kedua adalah gerak ya. Di sini ada gerak kinetis. Gerakan gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah gerakan pada benda bergerak berupa dorongan atau tarikan. Ketika benda itu bergerak, kita pegang, diam. Nah, itu terjadi gesekan. Nah, itu gesekan pada benda yang bergerak. Itu disebut gaya gesek kinetis. Seperti itu ya. Di sini ya, rumus dari gaya gesek adalah sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Ya. Atau gaya dikurang gaya kinetis sama dengan massa dikali percepatan. Itu untuk gaya gesek dan gaya gesek ya. Gaya gesek. Sekali lagi, gaya gesek ini ada dua, gaya gesek statis pada benda diam atau bergerak, hampir bergerak. Nah, sedangkan gaya gesek kinetis adalah gaya yang gesek yang terjadi pada benda bergerak. Seperti itu. Oke. Lanjut, yang kedua adalah gaya berat. Gaya berat merupakan istilah sederhana dari gaya berat benda. Gaya berat benda adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Ya, berat benda selalu bergerak ke bawah karena dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Ya, gravitasi bumi itu
besarnya jika dibulatkan G sama dengan 10 meter per sekon. Oke, rumusnya adalah W. W itu adalah berat. Berat sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, jika dipertanyakan misalkan berapakah berat kita, saya, kalian. Misalkan berat saya adalah ya massa tubuh saya dikali gravitasi bumi. Ya, misalkan massa tubuh saya adalah 50 kg, maka berat saya adalah 50 kg dikali gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu 10 meter per sekon. Berarti berat saya adalah W sama dengan massa saya 50 kg dikali gravitasi bumi 10. Jadi berat saya adalah 500 Newton. Seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Di sini seringkali ada perbedaan antara ada persepsi sama antara massa dan berat. Sebenarnya massa dan berat itu berbeda. Berbedanya di mana? Massa adalah banyaknya zat yang terkandung pada benda bersifat tetap. Ya, itu adalah massa. Sedangkan berat adalah massa benda yang tetap dipengaruhi perubahan kecepatan gravitasi bumi. Artinya berat benda ini adalah massa bendanya tetap dipengaruhi perubahan kecepatan gravitasi bumi yang terjadi akibat letak atau ketinggian benda. Ya, jadi berat ini ya ketika kita ada di gunung dengan kita ada di bawah ini itu berbeda. Seperti itu ya. Itu adalah berat. Berat bisa berubah-ubah. Tapi kalau massa tetap. Ya, seperti itu. Ya, tadi kita ulang lagi yang pertama di pelajaran materi ke-6 ini kita berbicara tentang bagian B, gaya dan hukum Newton. Ya, yang pertama adalah gaya pada benda. Nanti bagian keduanya adalah hukum Newton. Gaya pada benda ini ya. Yang pertama, manusia dan hewan ini memiliki gaya otot karena di tubuh manusia dan hewan ada otot. Ya, benda-benda juga dapat bergerak jika dikenai gaya. Itu ya. Ulangi lagi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dikerjakan pada benda sehingga benda diam dapat bergerak atau benda bergerak dapat diam. Seperti itu ya. Satuan dalam standar internasional untuk satuan gaya adalah Newton ya. Misalnya yang bagian A-nya ada resultan gaya, bagian keduanya ada jenis-jenis gaya, gaya sentuh, gaya tak sentuh. Yang C-nya ada gaya gesek dan gaya berat ya. Terus ada bagian pertama tadi gaya gesek di mana sigma F sama dengan massa dikali kecepatan. Sedangkan gaya berat adalah rumusnya adalah W sama dengan massa dikali gravitasi. Berat benda adalah ya massa dikali gravitasi bumi. Seperti itu ya. Ini adalah bagian dari bab kedua ini, bagian gaya. Nah, nanti pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang hukum Newton. Seperti itu ya. Ya. Sekian dulu dari saya materi ke-6 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.